Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang selalu setia dan semangat, dan kita lanjutkan kembali kajian kita dengan tema membangun kepedulian sosial. Tadi sudah kita dengar ya penjabaran dari guru kita mengenai karakteristik dari kaum muhajirin. Lalu bagaimana karakteristik dari kaum ansor menerima kaum muhajirin yang begitu dengan senang, riang, gembira seperti itu? Silakan. Bapak sekalian dimuliakan Allah, ada satu riwayat Wahabi, orang-orang muhajirin itu mengikat perutnya dengan tali karena saking laparnya. Ya. Tapi hebatnya tidak merasa mengaku miskin. Tidak minta-minta. Ini ajaran luar biasa. Tauladan luar biasa. Mereka meskipun miskin, sampai lapar diikat perutnya, tapi tidak menunjukkan kemiskinannya. Jadi sesungguhnya mereka adalah orang kaya. Maka gambaran selanjutnya di ayat 9, ayat 10 di surah Al-Hasyr ini, saya baca misalnya walladzina, ya. Ayat 9-nya walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajjatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan kita bisa lanjutkan di ayat 10-nya. Di ayat 9 sampai ayat 10 itu paling tidak saya mencatat ada 5 kelebihan dan sekaligus pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang Ansor. Itu ada di ayat 9 dan 10. Apa itu? 5 karakteristik itu. Yang pertama, mereka telah menunggu saudaranya, saudara muhajirinnya dalam ketetapan imannya. Jadi sebelum datang itu orang-orang muhajirin, orang-orang Ansor sudah menyambut. Kenapa? Karena iman. Jadi persaudaraan itu dilandasi ukhuwahnya, ukhuwah imaniyah. Tapi kadang-kadang Dr. Hasani, kalau orang yang di luar dari kita bagaimana? Ada persaudaraan yang lain. Gitu. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Persaudaraan karena sesama anak bangsa, kan tidak diikat oleh agama kalau sesama bangsa. Persaudaraan sesama anak manusia, sesama anak Adam, selesai sudah. Dari Nabiullah Adam sampai umat Rasulullah hari ini. Apatah lagi misalnya kita menyakiti saudara yang lain, ya Allah. Itu sama persis seperti kita menyakiti Allah. Subhanallah. Nyakitin hewan, yang punya siapa hewan? Allah. Jadi pada hakikatnya kita sedang menyakiti Allah. Apalagi ya, naudzubillah min dzalik, sampai membunuh, sampai mendolimi orang lain. Maka yuk persaudarakan kita karena persaudaraan iman, atau ukhuwah basyariyah karena sesama anak manusia, ukhuwah wataniyah sesama anak bangsa, cinta tanah air, ukhuwah insaniyah karena sesama anak manusia. Maka kalau ini ikatan kita, maka persis seperti gambaran orang-orang Ansor menyambut orang-orang muhajirin. Tipologi pertama, karakteristik yang pertama, mereka menunggu. Belum datang aja sudah ditunggu. Subhanallah, belum datang sudah ditunggu, bunda-bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mencintai saudaranya itu seperti atau bahkan melebihi dari saudaranya sendiri, melebihi dari dirinya sendiri. Allahu Akbar. Di ayat 9 ini sesungguhnya turun karena ada satu riwayat, ada peristiwa dari Abu Talhah. Kita mungkin masih ingat ya, bagaimana Abu Talhah itu menyambut saudara muhajirinnya. Ketika Rasulullah SAW, siapa yang mau menyambut, yang menjadi, ya kata Rasulullah, siapa yang mau menjadikan saudara-saudara muhajirin sebagai saudara sendiri? Saya ya Rasul. Siapa yang di rumahnya ada makan? Saya ya Rasul. Siapa yang punya kebun? Saya ya Rasul.
Wih, sudah angkat tangannya, ada nggak di sini? Ya, insya Allah ada ya. Saleh-salehah semua di sini. Ya. Abu Talhah itu Ustaz Hafid, ketika membawa orang-orang muhajirin itu, makanan yang dia punya itu sebenarnya cukup untuk keluarganya saja. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Talhah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saking cintanya itu, ini kan lampu nyala terang nih, karena memang segitu-gitunya itu makanan, lampunya dimatiin, anak istrinya suruh tidur, jadi Abu Talhah hanya kedengaran klontreng-klontreng ininya doang, piringnya, padahal dia tidak makan, karena kalau dia makan saudara muhajirinnya tidak makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itulah ayat ini turun, bunda-bundaku, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka merasa ini saudaraku, ini bagian dari diriku, sesama anak bangsa, sesama apalagi seiman, seakidah, masya Allah ya. Nah kalau itu yang terjadi, masya Allah, mereka mencintai lebih dari mencintai dirinya. Satu piring doang harusnya buat Abu Talhah, tapi diberikan kepada orang muhajirin tadi, matiin lampunya, dia kayak makan, padahal dia enggak makan. Kalau ini terbalik, ketika ada orang datang mau berkunjung ke rumah kita, sebelum di rumah, sebelum di dalam, udah dimatiin dulu lampunya supaya kita dianggap nggak ada. Wah, ada yang mau datang nih. Baik, tentunya nanti kita akan jelaskan ya, tadi yang baru 2 poin ya, karakteristik dari kaum Ansar, dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 197 oleh Pak kita Ustaz Mahfuzul Muluki. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Ustaz Mahfuzul Muluki, dan tentunya itu tadi surat Al-Ma'un ya, yang nanti akan dijelaskan juga oleh guru kita, dan pastinya memang Islam mengajarkan kita untuk membangun kecintaan antara vertikal dan horizontal. Kecintaan kita kepada Allah dan tentunya kecintaan kita kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu pembahasan kita adalah tentang hablum minan nas. Nah inilah yang nanti akan terus kita kaji. Jadi buat pemirsa, tetaplah bersama kami di Serambi Mutiara Hati.